Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Zahra Hafizah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan ilmu filsafat etika dalam penelitian. Yang pertama ada definisi. Ilmu filsafat etika dalam penelitian adalah kajian tentang prinsip moral yang harus diikuti oleh peneliti dalam menjalankan penelitiannya. Etika penelitian adalah aspek penting yang mengatur bagaimana penelitian dilakukan, khususnya terkait dengan dampak penelitian terhadap subjek manusia, masyarakat, dan lingkungan. Berikut adalah penjelasan tentang pengetahuan ilmu filsafat etika dalam penelitian. Yang pertama ada definisi etika penelitian. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang moralitas, yaitu tentang apa yang benar dan salah, baik dan buruk dalam tindakan manusia. Etika penelitian adalah aturan, prinsip, dan standar moral yang harus diikuti oleh peneliti selama proses penelitian. Etika ini mencakup berbagai aspek seperti bagaimana perlakuan terhadap subjek penelitian, integritas ilmiah, dan tanggung jawab sosial. Yang kedua ada tujuan dari etika dalam penelitian. Yang pertama yaitu melindungi subjek penelitian. Subjek penelitian, terutama manusia, harus diperlakukan dengan hormat dan dilindungi hak-haknya. Ini mencakup hak untuk memberikan persetujuan secara sadar, menjaga privasi, dan meminimalkan risiko. Yang kedua ada menjaga integritas ilmiah. Etika penelitian menuntut kejujuran, transparansi, dan akurasi dalam pelaporan hasil penelitian. Peneliti harus menghindari fabrikasi, falsifikasi, dan plagiarisme. Yang ketiga ada meningkatkan kesejahteraan sosial. Penelitian seharusnya dilakukan dengan pertimbangan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Penelitian yang beretika bertujuan untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi kemanusiaan. Ketiga ada prinsip-prinsip utama etika penelitian. Yang pertama ada persetujuan yang informed. Artinya, subjek penelitian harus diberikan informasi lengkap tentang tujuan, prosedur, resiko, dan manfaat penelitian sebelum mereka setuju untuk berpartisipasi. Yang kedua ada keadilan. Penelitian harus dilakukan secara adil, tanpa diskriminasi, dan dengan pembagian manfaat serta beban yang adil di antara para peserta. Yang ketiga ada non-malfeasance. Artinya, prinsip untuk tidak menyebabkan kerugian atau bahaya kepada subjek penelitian. Yang keempat ada beneficence, yang artinya penelitian harus dirancang untuk memberikan manfaat sebesar mungkin dengan meminimalkan potensi bahaya. Yang keempat ada etika dalam penelitian. Penelitian harus memastikan bahwa subjek manusia tidak dieksploitasi atau disakiti. Ini termasuk memastikan kerahasiaan data, memberikan kesempatan kepada subjek untuk mengundurkan diri kapan saja, dan memperlakukan semua peserta dengan adil. Yang kelima ada etika dalam penelitian hewan. Penelitian yang melibatkan hewan juga harus mempertimbangkan kesejahteraan hewan. Ini mencakup penggunaan hewan secara minimal dan hanya jika tidak ada alternatif lain, serta memastikan bahwa rasa sakit atau penderitaan hewan diminimalkan. Yang keenam ada kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan. Peneliti harus mematuhi hukum dan kebijakan yang berlaku di bidang penelitian, termasuk peraturan yang terkait dengan perlindungan data, penggunaan subjek manusia, dan keamanan biologis. Yang ketujuh ada tanggung jawab penelitian. Peneliti bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penelitian mereka dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Ini mencakup tanggung jawab terhadap peserta penelitian, institusi, dan masyarakat secara luas. Kedelapan, ada contoh pelanggaran etika penelitian. Pelanggaran etika penelitian bisa berupa pemalsuan data, plagiat, eksperimen tanpa persetujuan yang sadar, atau pengabaian terhadap dampak negatif penelitian terhadap subjek atau masyarakat. Yang selanjutnya ada plagiasi penelitian. Plagiasi penelitian adalah tindakan tidak etis yang terjadi ketika seseorang mengambil karya, ide, data, atau kata-kata lain yang mengklaimnya sebagai milik sendiri tanpa memberikan kredit yang layak kepada sumber asli. Plagiasi dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti menyalin teks yang menggunakan kata-kata atau kalimat dari karya orang lain tanpa penulisan ulang atau penggunaan sumber. Yang kedua ada plagiasi ide, yang mengambil konsep, teori, atau ide-ide inovatif dari orang lain tanpa memberikan penghargaan yang semestinya.
Yang ketiga ada penggunaan data yang menggunakan data yang dikumpul oleh orang lain tanpa memberikan kredit atau izin. Yang terakhir ada self-plagiarism yang menggunakan kembali karya yang sudah dipublikasikan sebelumnya tanpa penjelasan atau pengakuan bahwa karya tersebut telah digunakan sebelumnya. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam penelitian, peneliti dapat memastikan bahwa pekerjaan mereka tidak hanya valid dari segi ilmiah, tetapi juga bermoral dan bertanggung jawab secara sosial. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.